fenomenal adalah peristiwa bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam rangka menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah memerintahkan kepadanya untuk menyembelih anaknya sendiri yang paling ia cintai, maka Nabi Ibrahim pun melakukannya. Dan ketika Nabi Ibrahim melakukannya, Nabi Ismail memberikan respon yang juga tidak kalah hebatnya sebagai seorang anak kepada ayahnya. Dan peristiwa ini diabadikan di dalam Quran surat As-Saffat, di dalam ayat yang ke-102 hingga beberapa ayat setelahnya. Namun yang ingin kita ambil sebagai hikmah di awal pertemuan kita siang hari ini, seorang ayah yang berkualitas kemudian memiliki seorang anak yang berkualitas, maka mesti juga diiringi dan dijembatani juga dengan seorang istri yang berkualitas. Maka inilah prototipe keluarga berkualitas yang sesungguhnya bisa kita ambil sebagai sebuah pelajaran. Kalau kita hari ini ingin melihat dan berkaca kepada keluarga siapakah kita ingin mengambil keteladanan, maka sesungguhnya keluarga Nabi Ibrahim adalah di antara yang paling baik, bahkan yang terbaik di antara sekian banyak keluarga yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan hal ini ternyata bukan hanya berlaku di level keluarga. Kalau kita memaknai keluarga ini lebih luas dan lebih lapang, yakni yang kita sebut dengan perusahaan, organisasi, ataupun yang sejenisnya, maka nilai-nilai kualitas ini akan menunjukkan seberapa mampu dia bersaing di dalam segala cobaan ataupun kondisi yang dihadapinya. Dan ketika mereka memiliki kualitas, di antara yang kemudian terpantulkan daripada sebuah lembaga, sebuah organisasi, sebuah perusahaan adalah munculnya prestasi. Dan sungguh prestasi itu bukanlah sebuah kondisi yang didapatkan hanya dengan bersantai-santai saja, dengan bermalas-malas saja. Akan tetapi ada sebuah kesungguhan, ada sebuah kegigihan, ada sebuah kekuatan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga layak untuk mendapatkan prestasi tersebut. Dan di sisi inilah kekuatan, kesungguhan, dan di dalam rangka kegigihan melakukan sesuatu di dalam mencapai tujuan, ini yang kita sebut dengan istilah produktivitas. Maka hari ini perusahaan-perusahaan yang bertahan di tengah kondisi pandemi COVID-19, maka sungguh mereka layak mencapai prestasi tersebut karena mereka punya yang namanya produktivitas. Dan produktivitas yang didapatkan oleh setiap lembaga, organisasi hingga perusahaan, di satu sisi di awal di dalam rangka meraih prestasi tersebut, tentu mereka melakukannya dengan upaya dan kegigihan yang luar biasa. Tapi kadang-kadang ketika mereka sudah mencapai satu titik prestasi, mereka lupa bagaimana untuk melakukan fungsi riayah atau memelihara pencapaian-pencapaian prestasi itu dengan produktivitas yang telah dilakukan. Maka di sisi inilah sekali lagi pertemuan kita siang hari ini sebagaimana silabus SCM yang sudah disampaikan tadi, bahwa penting ketika kita melihat institusi kita, melihat perusahaan kita, hari ini masih tetap beroperasi, hari ini kita masih bekerja, hari ini kita masih memiliki take home pay. Sementara di sisi yang lain ada saudara kita yang hari ini mereka sudah tidak bekerja. Bahkan perusahaan tempat bekerjanya pun sudah ditutup karena tidak lagi mampu bertahan di dalam menghadapi kondisi yang memang tidak disangka-sangka ini. Dan untuk itu sudah sepatutnya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah masih memberikan kebaikan bagi kita, bagi Telkom, dan juga bagi negeri ini untuk masih mampu bertahan. Karena ketika kita mampu mensyukuri
sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan berupaya membuktikannya di dalam produktivitas yang kita wujudkan di dalam aktivitas bekerja kita. Kok bisa syukur itu berkaitan dengan produktivitas? Karena sebagaimana yang pernah disampaikan di dalam beberapa pertemuan sebelumnya, level syukur seorang hamba itu sedikitnya terdapat di dalam 3 tingkatan. Level pertama adalah ketika mereka memiliki senangnya banyak tapi syukurnya sedikit. Karena yang dituju pada posisi ini adalah mereka senang saat mendapatkan nikmat itu, tapi tidak senang atau tidak memfokuskan kepada siapa yang telah memberikan nikmat itu. Misalkan hari ini kita masih bekerja, di akhir bulan terus dapat take home pay, terus kita bilang alhamdulillah senang banget, apalagi misalkan ditambah bonus misal. Tapi kita kadang-kadang lupa bahwa ini sesungguhnya adalah merupakan di antara kasih sayang dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Dan biasanya orang yang kemudian terjebak pada kesyukuran di level ini, sifatnya adalah akan cepat jenuh, akan cepat kecewa, dan bukan tidak mungkin terdera dengan rasa gelisah. Karena apa? Yang ia miliki selalu tidak pernah membuat dirinya merasa cukup. Maka oleh karena itu kita berupaya naik di level yang berikutnya. Di level berikutnya adalah dia memiliki rasa senang yang biasa-biasa saja, tapi syukurnya banyak. Kenapa? Karena fokusnya bukan lagi pada nikmat yang ia miliki. Kalau hari ini dia sehat, kalau hari ini dia masih bekerja, kalau hari ini dia masih memiliki penghasilan, maka bukan itu yang ia lihat, tapi karena yang ia lihat Allah masih memantaskannya bagi dirinya untuk mendapatkan nikmat-nikmat itu. Maka kalau dia kemudian sudah melihat bahwa apa yang ia dapatkan sesungguhnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul rasa syukur dan banyak menyebut dari Rabb yang telah memberikannya nikmat tersebut. Namun yang menarik, di level berikutnya ada level yang paling tinggi di dalam konsep total kebersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Yaitu ketika munculnya perasaan malu saat ia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau dia hari ini dikasih sehat, tapi ternyata sehatnya itu tidak membuat dia giat beribadah. Malu kepada Allah kalau hari ini dikasih nikmat berkeluarga, tapi bukan menjadi wasilah menuju jannah. Malu kepada Allah kalau dikasih nikmat bekerja, tapi bukan mendapatkan bernilai ibadah. Malu. Jadi ketika dia berbicara tentang malu kepada Allah, maka dia tentu akan melakukan upaya di dalam rangka melakukan apa yang Allah inginkan di dalam hidupnya. Maka termasuk ketika kita berbicara di dalam aktivitas bekerja ini, maka di dalam Quran surah At-Taubah, ya, surah ke-9 ayat yang ke-105, maka kita akan mendapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tentang nilai bekerja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Dan katakanlah bekerjalah kalian, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya, begitu juga orang-orang yang beriman. Maka pemaknaan bekerja ketika sebagai nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, dia akan lakukan yang terbaik di dalamnya. Kenapa? Karena di situ apa yang ia lakukan Allah melihatnya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan memantaskan sebagian di antara umatnya yang kemudian bekerja dengan sungguh-sungguh untuk bersama dengannya mendapatkan nikmat surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun orang-orang yang beriman.
Maka di sisi ini mereka akan memaknai bekerja itu bukan cuma sekedar datang jam 7 pulang jam 4 atau datang jam 8 pulang jam 5. Tapi mereka maknai bahwa bekerja ini adalah salah satu jalan bagaimana kita mengumpulkan bekal untuk pulang kembali kepada Allah. Karena di dalam pertengahan ayat tadi disebutkan wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan akan dikembalikan kalian kepada Allah yang mengetahui apa yang gaib dan apa yang nyata. Yang kita lakukan benar atau tidak, sesuai aturan atau tidak, Allah tahu. Walaupun manusia di sekeliling kita nggak tahu. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka kemudian diberitakannya kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan sewaktu di dunia. Maka nanti di satu hari Allah akan membuka semua yang kita lakukan, termasuk apa yang kita hadirkan di dalam pekerjaan kita. Allah membuka itu di hadapan makhluk-makhluknya yang lain. Di dalam surah Al-Isra bahkan disebutkan Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca kitabmu, maka sungguh cukup hari ini dengan baca kitabmu itu menjadi bahan perhitungan bagimu. Pantasnya masuk kemana? Pantasnya pulang kemana? Pantasnya pulang ke surganya Allah atau justru mendapatkan kemurkaannya Allah? Maka di dalam koridor inilah bagaimana kemudian kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman mendudukan bahwa bekerja itu bukan cuma sekedar portofolio di dalam hidup kita, bahwa kita sudah pernah bekerja di sebuah lembaga, termasuk bahkan di institusi yang kita cintai ini karena Allah. Akan tetapi bagaimana yang kita lakukan di dalam aktivitas bekerja kita selalu berusaha untuk mencapai yang lebih baik. From good to be great. Kalau hari ini kita sudah bagus, maka bagaimana kita tidak hanya berhenti pada cukup level baik, tapi bagaimana kita bisa mencapai yang terbaik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk kita mempersiapkan bekal yang terbaik selama Allah masih memberikan kesempatan itu kepada kita. Dalam surah Al-Hasyr ayat 18, ayatnya sudah kita hafal semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni kehidupan akhirat kita nanti. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka disinilah ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah, bagaimana seorang hamba Allah yang beriman itu dan memiliki nilai ketakwaan, dia akan selalu memiliki sikap optimis ketika melihat hari esok. Dia tidak terjebak kepada kegelisahan, terjebak pada kejenuhan, karena ini akan berakibat kepada munculnya ketidakproduktifan kita di dalam hidup. Hari ini kalau kita sudah mulai ngerasa jenuh, work from home, work from office dalam keadaan new normal, maka lama-lama yang muncul adalah kehilangan makna. Sehingga akhirnya ketika seseorang bekerja kehilangan makna, dia tidak tahu apa yang ia lakukan dengan bekerjanya, bahkan dia tidak tahu apa yang ingin ia capai di dalam aktivitas bekerjanya. Dan sekali tiga uang, yang juga muncul bukan hanya saja kejenuhan, tapi juga kegelisahan ketika menghadapi ke depan. Wah, ternyata salary-nya harus dipotong, kemungkinan tidak akan bisa bertahan sampai akhir tahun, masa kerjanya mungkin tidak bisa sampai pensiun, dan seterusnya. Sehingga akhirnya kegelisahan itu menjadi tekanan hidup. Dan ketika seseorang itu berada di dalam tekanan hidup, bukan tidak mungkin tekanan hidup yang menghadirkan kegelisahan
kehilangan makna yang menghadirkan kejenuhan, inilah yang akan menjadi musuh produktivitas. Karena akhirnya muncullah orang-orang yang putus asa, orang-orang yang hopeless. Dan ketika dia putus asa, maka dia melakukan kezaliman, bukan hanya saja kepada dirinya, tapi juga kepada amanah yang telah Allah titipkan kepadanya. Dan kalau ini sudah terjadi, maka aktivitas bekerjanya tidak lagi mendatangkan keberkahan di dalam kehidupannya. Maka disinilah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, lalu bagaimana upaya kita agar tidak terjebak ketidakproduktifan di dalam bekerja, dan bisa kita upayakan pun kita juga tidak merasa cepat puas terhadap prestasi yang sudah kita capai hari ini. Karena ternyata memelihara keberhasilan jauh lebih berat, jauh lebih sulit, jauh lebih rumit daripada kita sekedar berupaya mencapai keberhasilan. Berbicara tentang perjalanan sejarah institusi yang kita cintai ini, ada satu masa di mana kita berada di masa keemasan. Tapi di satu sisi, ketika kondisi kita ternyata tidak melakukan upaya yang lebih dari sekedar mencapai keberhasilan, maka bukan tidak mungkin keberhasilan itu lambat laun akan menghantarkan kita kepada perlemahan, sehingga pada akhirnya mengalami penurunan. Maka bagaimana upaya kita hari ini agar kemudian kita bisa menjadi pribadi-pribadi insan Telkom yang bukan hanya saja bekerja, tapi juga menjadi agent of change. Bagaimana kita bisa menjadi agen-agen perubah, bahwa ketika kita bekerja itu bukan hanya sekedar bekerja, tapi melibatkan spiritualitas di dalam bekerja kita. Maka tema besar tahun ini oleh SCM adalah Spirit in Action. Kita punya Al-Quran, kalau dalam sebuah bahasa guru itu, kita tahu kisah Nabi Musa, kita tahu tentang kisah Nabi Zakaria. Tapi kalau kita hanya berhenti pada tahu dan tidak mendorong kita mau, apalagi mampu mempraktekkan, maka ini hanya akan sampai di level knowledge, akan sampai di level wawasan, pengetahuan. Hari ini kita ngaji setiap siang di waktu-waktu yang sudah ditentukan, baik oleh manajemen dan juga pengurus masjid. Tapi kalau hanya berhenti pada di level tahu, tapi tidak mendorong kita untuk action, maka bukan tidak mungkin itu hanya akan berhenti di level pengetahuan saja. Maka termasuk di dalam upaya kita memelihara produktivitas unggul ini, yang pernah sudah kita capai keberhasilan hingga titik hari ini. Namun di sisi yang lain kita sedang mendapati kondisi yang tidak mudah. Cobaan-cobaan, tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan yang hadir. Maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di dalam rangka memelihara produktivitas kita agar senantiasa memiliki nilai keunggulan. Yang pertama adalah dengan senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan titik awal di dalam rangka kebermaknaan di dalam melakukan aktivitas bekerja. Salah satu yang paling sederhana adalah ketika kita mengawali aktivitas bekerja kita dengan membaca lafaz basmalah. Karena ternyata kalau ini kelihatannya remeh, tapi padahal justru ini salah satu kunci. Sesuatu itu bisa menjadi nilainya besar atau kecil. Hari ini kita kerja, kemudian kita tidak mengawalinya dengan mengucapkan lafaz basmalah atau tidak menghadirkan Allah dari awal aktivitas bekerja kita, bukan tidak mungkin pekerjaan kita itu hanya akan bernilai dunia ansih. Padahal seorang hamba yang punya kualitas ihsan, dia memang tidak bisa atau belum sampai kepada level dia melihat Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Tapi setidaknya dia sadar kalau hari ini saya mulai bekerja, saya mulai fingerprint, saya mulai menyusun laporan, saat saya mulai briefing, mengawalinya dengan segala sesuatunya melibatkan Allah dengan menggunakan lafaz basmalah setidaknya, maka insya Allah ini akan memiliki nilai keberkahan di dalam aktivitas yang ia lakukan. Karena ketika seseorang bekerja tapi obsesinya hanya pada pencapaian hasil,
namun kemudian tidak di dalam pencapaian keridhaan Allah, maka siap-siaplah dia akan menuai kekecewaan demi kekecewaan. Bahasanya kalau seorang kerja itu ngototnya bahkan melibatkan seluruh ikhtiar yang ia lakukan secara maksimal, tapi tidak melibatkan Allah, dan ketika itu tidak tercapai, maka posisinya yang pasti terjadi itu adalah minimal kecewa. Hari ini kita kerja, udah lembur setiap malam di luar dari waktu kerja kita yang biasa, tapi ternyata di akhir bulan kita nggak dapat insentif daripada apa yang kita lakukan. Kira-kira kecewa apa enggak? Kecewa. Tapi kalau kita libatkan Allah, kita yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki. Kalaupun misalkan pada saat itu disampaikan, hari ini saya belum bisa atau perusahaan belum bisa membayarkan insentif dari lemburan yang sudah dilakukan, namun ini akan diberikan di bulan depan, maka setidaknya walaupun dia ada kekecewaan, dia kembalikan lagi kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Karena Allah Rabb yang tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur, sehingga kalaupun dia belum mendapatkan saat ini, dia yakin bahwa apa yang dia lakukan itu sudah memiliki nilai di hadapan Allah. Inilah yang kita sebut dengan bagaimana kita berupaya untuk selalu menghadirkan Allah di dalam aktivitas pekerja kita. Karena ini akan berbeda. Kita itu kadang-kadang dalam urusan yang kecil saja kita minta ditemenin Allah, tapi dalam urusan yang besar kadang-kadang kita nggak minta ditemenin Allah. Maksudnya gimana? Ketika kita masuk kamar kecil, kita kira minta ditemenin Allah apa enggak, Bapak Ibu? Apa yang kita baca? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kita masuk kamar kecil saja minta ditemenin Allah. Kita mau makan, minta ditemenin Allah enggak? Kita berhubungan suami istri, minta ditemenin Allah enggak? Tapi hebatnya kadang-kadang kita dalam urusan bekerja yang padahal ini hampir setengah hidup kita dihabiskan di dalam rangka bekerja, kita nggak minta ditemenin Allah. Maka inilah yang bukan tidak mungkin akan mengakibatkan lemahnya pemaknaan di dalam bekerja, yang akan berdampak kepada turunnya produktivitas unggul di dalam melakukan pekerjaan yang dilakukannya. Nah, jadi ini adalah poin yang pertama. Yang kedua adalah di dalam rangka berupaya menjaga produktivitas yang unggul, seseorang pekerja muslim, insan telkom, dia tidak hanya berhenti untuk menghadirkan Allah, tapi juga bagaimana kemudian senantiasa bermuhasabah, melakukan evaluasi, melakukan introspeksi. Setidaknya ketika dia ada di hari di mana Allah berikan nikmat kepadanya, dia akan mulai menilai, mulai menghitung, sudah seberapa jauhkah pencapaian yang sudah saya capai kemarin, dan seberapa jauhkah pencapaian yang akan saya lakukan hari ini. Karena Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah di antara sahabat yang mengaplikasikan hal ini. Karena beliau mengatakan tidak ada satu hari yang paling aku sesali selain di mana hari itu tenggelam mataharinya, berkurang umurku tapi amalku tidak bertambah. Ini penyesalan menurut Mu'adz bin Jabal. Hari ini kalau masa kerja kita nambah tapi prestasi kita, mohon maaf, nggak nambah-nambah, there is a problem. Pasti di situ ada masalah. Jangan-jangan kita kerja itu hanya sekedar formalitas. Kerja kita hanya rutinitas, tapi kita tidak menghadirkan produktivitas yang unggul di dalam mencapai prestasi terbaik dalam bekerja kita. Karena orang yang bermuhasabah, melakukan evaluasi, ini pun yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang-orang yang cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah mereka hamba-hamba Allah yang menundukkan hawa nafsunya, yang menundukkan nafsu dirinya. Dia melihat bagaimana yang sudah dia